Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Kayaknya kita tuh dibilang dua gajah berperang, kita tuh nggak diperhitungkan sebetulnya. Kita terlalu kecil. Trump paling khawatir adalah yang negara-negara yang head to head itu competing dengan dia. Ya. Dan kita lihat Cina, ya kan, Eropa, Kanada, ya, Meksiko, ya kan, karena mereka ada dalam satu level, ya, playing field yang sama. Misalnya Cina aja sekarang, ya kan, Tesla keluar, BYD keluar, ya kan, bahkan sampai pada tataran AI, ya kan, Nvidia keluar, dan besoknya DeepSeek keluar yang katanya lebih murah. Nah ini memang buat Trump ancaman, tapi kita kan cuma bikin sendal jepit. Bangun rumah 3 juta. No man, yang namanya housing is driven by demand, bukan oleh supply. Salah kalau you supply housing, daya beli masyarakat makin turun. Ada seperti sekarang, ya. Ada yang beli enggak, akhirnya kan jadi rumah kuntilanak. Saya pun kalau menjadi Menki pusing saya. Nggak ada duit tapi maunya banyak. Prestasi selama 6 bulan ini kan kita lihat bahwa all the numbers keep going down. Prestasi apa? Sorry to say that. Tadi saya bilang mudik turun, ya kan, average tabungan masyarakat saving turun sampai 1.300.000, pendapatan pajak dan non pajak turun belasan persen walaupun ada Cortex, ya kan, ya tetap ini trennya down. Dan bahkan kemarin OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita, awalnya 5,1%, di downgrade ke 4,9%, sekarang dengan kasus Trump 4,7%, and I believe, kalau saya punya feeling, hitung-hitungan mungkin 4,5% pun nggak nyampe tahun ini. Jadi apanya yang bagus? Saya tanya. Dan satu, kemarin, kalau bagus, tidak ada orang demo-demo ke jalan loh. Dengan bilang, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Maaf ya, kalau saya bilang Pak Prabowo tidak paham pasar modal. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi mengundang yang lagi laris-larisnya, ekonom. Karena topik ekonomi sedang hot-hotnya. Jadi Prof. Ferry Latuhihin ini lagi banyak diundang kemana-mana karena kepakarannya. Apa kabar Prof. Ferry? Baik Mbak Zilvia. Kita Thank you. hitam-hitam nih. Janjian. Gelap-gelap nih. Tapi nggak ada yang tahu kita janjian. Apakah Indonesia gelap? Masih. Mancing-mancing. Langsung ya. Jadi Prof. Ferry ini selain sebagai ekonom, banyak juga yang mengenalnya sebagai mantan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Yes. Jadi waktu itu ikut memenangkan Pak Prabowo ya. Exactly. Dan sekarang gimana Prof melihat Presiden Prabowo memimpin Indonesia, terutama menghadapi kondisi perekonomian kita yang seperti ini karena dampak tarif Trump yang sedang ramai dibicarakan, bagaimana Prof Ferry melihatnya? Oke, tadi ada istilah gelap ya, yang dikasih ke saya. Sebelum tarif Trump pun kita udah lihat adanya tanda-tanda slowing down ekonomi kita, ya. Pertama kita lihat kuartal pertama ini penerimaan pajak kita itu kalau nggak salah drop sekitar 17,5% dibandingkan tahun lalu, ya kan? Artinya apa? Artinya ya pendapatan negara berkurang ya. Pendapatan pajak tuh kalau nggak salah 14%, tapi pendapatan pajak dan non pajak itu 16,75% kalau nggak salah dropnya dibandingkan kuartal tahun lalu. Nah kita lihat juga ada indikator lain, mudik. Ya, mudik itu kalau nggak salah dibandingkan tahun lalu berkurang sebanyak 24% pemudik. Turun ya kan? 50 juta katanya. Turun 40 juta. 50 juta ya kan, itu angka yang sangat dahsyat ya. Nah ini juga merupakan indikator bahwa ekonomi kita sebetulnya tidak baik-baik saja. Oh gitu ya Prof. Tapi waktu itu Presiden Prabowo bilang di acara Sarasehan, fundamental ekonomi kita masih bagus loh. Rasio utang kita rendah, inflasi rendah, defisit anggaran kita rendah. Gini, kalau dibilang rasio utang kita rendah, karena kita tidak bisa lebih tinggi lagi ngutang. Kenapa?
Gitu kan pertanyaannya. Rasio debt to GDP kita cuma 40% dan sulit untuk lebih tinggi lagi, artinya sulit untuk pinjam duit lagi karena debt service ratio kita 17%, Mbak. Ya, jadi 17% dari total APBN kita itu untuk bayar utang dan cicilannya. Ngeri nggak sih? Ya, jadi makanya debt GDP rasio kita itu rendah karena kalau kita mau ngutang lagi ini sulit gitu loh ya, itu satu ya kan. Yang kedua ya kan, kalau kita ngomong selebihnya middle income class kita ya ini udah publik lah ya, turun dari 57, sekian juta menjadi 47,9 juta selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2025 sekarang. Lebih parah lagi, tabungan masyarakat dari 3 juta turun ke 1,3 juta, Mbak. Bayangin lebih dari 50% loh turunnya, ya. Dan ini udah tanda-tanda bahwa our economy is not in a good shape. Ya. Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Maksudnya? Ya kan? Yang berbicara yang kita tahu jelas itu dari presidennya sendiri mengatakan demikian. Iya, tapi dari Ibu Sri Mulyani juga mengatakan demikian. Iya. Pokoknya semua pemerintah, presiden dan para pembantunya di acara sarasehan ekonomi itu kan berusaha sekali meyakinkan bahwa Indonesia tuh sedang baik-baik saja, Prof. Itu fakta atau memang kewajiban pemimpin untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat? Kan kita tidak boleh terlihat panik ya. Betul, mungkin itu ya seorang figur pemimpin mungkin harus bisa menenangkan masyarakatnya kan gitu ya. Kan lucu kalau dia bilang wah kita bubar tahun depan kan mungkin ya kan ya. Tapi kalau based on numbers kita lihat tadi angka-angkanya ya, pendapatan pajak turun ya kan, tabungan masyarakat turun drastis ya kan, jumlah middle income class kita juga turun drastis ya, indikator terakhir impor sebelum lebaran juga turun drastis ya kan, pemudik lebaran juga turun drastis ya kan. Ini semua fakta ya, ini semua angka yang tidak bisa kita deny it ya kan. Orang boleh aja ngomong bilang oke, everything is alright, everything is gonna be alright with our economy, tapi the point is look at the numbers. Jadi ya masih kan? ada yang denial ya, Prof? Ya kalau menurut saya sih itu kita maklumi lah ya, kalau seorang menteri deny it ya kan, atau seorang presiden deny it ya tentu ini kan menjadi ukuran performance-nya. Ya kan, kalau dia bilang waduh kacau nih ekonomi ya, itu kan sama juga menjelekkan diri sendiri gitu loh ya. Tapi kita sebagai masyarakat harus memahami itu. Ya nggak usah dipersoalkan ya kan, untuk mengetahui lebih jauh lagi lihat aja angka-angkanya seperti tadi saya belum paparkan. Lagi jumlah PHK ya, Prof. Nah, belum lagi sampai Februari 2025. Exactly. 18.610. Itu data yang paling best case. Ada yang mengatakan 60.000. Iya, itu ya data kan? dari KSPI sampai 60.000. Ya. Jadi semua based on numbers, kita tidak bisa mengatakan bahwa our economy is baik-baik saja gitu loh. Oke, jadi sudah perekonomian kita sudah menunjukkan tanda-tanda negatif bahkan sebelum ada kebijakan tarif reciprocal Trump. Dan ditambah dengan ini, dengan adanya tarif reciprocal Trump, yang meskipun per hari ini kita sudah mendengarkan, ini Kamis ya, Kamis 9 April kita mendengarkan ada penundaan 90 hari. Dampak dari tarif itu kepada Indonesia, ya, itu seperti apa, Prof? Gini, dampak dari tarif sih udah jelas pasti. Walaupun nanti kita akan ukur ya berapa besar dampaknya in term of numbers, tapi udah jelas tarif Trump ini shocking, ya kan, bisa menyebabkan PHK gitu kan. Tapi kembali lagi sebelum tarif Trump muncul pun kita memang udah ada tanda-tanda bahwa our ekonomi tidak baik-baik saja. Ditambah tarif Trump ini, ya kan kita harus hitung nanti setelah it is on, ya kan sekarang kan ditunda dulu nih katanya ya selama 3 bulan tarif itu ya kan, kita masih punya space, masih punya ruang untuk negosiasi dengan Trump ya kan, sehingga tarifnya tidak dinaikkan sampai 32%. Masih ada harapan di situ ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi, knowing that it has a negative impact on our economy, kira-kira kiat apa sih yang pemerintah miliki seandainya it happens, kan begitu ya kan ya. Kan sudah ada, Prof, 3 tawaran secara garis besar yang akan disampaikan
perwakilan Indonesia, tim lobby kita. Karena kan kita sudah memilih akan negosiasi daripada retaliasi kan. Betul. Kita akan kirim 3 menteri kita ke Amerika Serikat pekan depan katanya. Dan 3 tawaran itu ada macam-macam, Prof. Salah satunya adalah kita juga akan meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Apakah itu tawaran yang menggiurkan buat Amerika Serikat, Prof? Ya, intinya begini buat si Trump tadi ya, terhadap semua negara. Intinya Anda membeli barang saya lebih sedikit daripada saya membeli barang Anda yang banyak banget. Kan gitu. Yaitu trade surplus Anda ini gede banget gitu kan ya. Saya ini defisit terus gara-gara Anda gitu kan ya. Nah, poinnya adalah apapun yang ditawarkan itu harus berakhir pada satu titik yang namanya saya akan mengurangi trade surplus saya. Kepada Trump ya, saya akan bikin balance dari trade balance saya. Papo kalau kata Pak Prabowo ya. Akan kita bikin papo. Iya. Kalau Indonesia surplusnya 17 miliar dolar, Amerika juga nanti kita beli deh barang dari Amerika supaya dapat juga tuh dia 17 miliar dolar. Exactly. Itu yang diinginkan Trump adalah kembali lagi. Ini juga sebetulnya unfair ya, si Trump ya. Terus terang ini unfair, tapi nanti kita bahas. Dari trade goods ya, barang-barang, kita memang surplus 17-18 billion. Tapi dia lupa bahwa kita juga defisit di dalam services. Ya, bahkan all over the world sebetulnya Amerika tidak defisit. Karena apa? Kayak misalnya kita pakai Google ya, kita pakai ya apa tuh YouTube misalnya ya, pakai IG segala macam. Ini kan kita bayar services ini ya kan, intellectual property, belum lagi services yang lain, banking misalnya ya kan, kita kan bayar ke mereka, consulting firm ya kan, itu kan bayar sama mereka. Jadi banyak sekali yang tidak masuk ke dalam buku goods. Ya kan, trade balance dari good barang-barang. Nah, kalau kita ngitung semuanya, all over the world, even sama Cina pun, Amerika tidak defisit. Gitu loh ya. Yang dilihat cuma goods, ya kan, yang dilihat cuma barang-barang yang fisik gitu loh ya, bukan services gitu loh ya. Tapi kan sekarang suka-sukanya Trump ya, gimana ya Prof? Poinnya adalah begini, itu bisa kita kasih masukan juga, asal kita memang pandai menghitung berapa kita punya defisit dalam services. Kita bilang Trump awalnya, bos, ini nggak 18 triliun nih bos. Aku kan bayar Netflix, bayar YouTube, bayar Google, bayar macam-macam ya. So, you have to take it into account as well. Kan begitu poinnya ya. Nah, yang lebih lucu lagi malah ada satu statement katanya begini nih, kata ketua LPS, maaf aja saya singgung ya. Dengan tarif 32% kita sebetulnya diuntungkan oleh Trump ya kan. Karena apa? Karena negara-negara lain tarifnya lebih tinggi dari kita. Nah, nanti ini Amerika akan masuk membeli barang-barang kita yang lebih murah. Ini kan luar biasa bodohnya. Waduh. Ya kan, maaf aja loh. Ya kan, lihat trade balance kita, surplus kita itu cuma 17-18 billion. Sedangkan Vietnam yang lebih kecil dari kita negaranya, trade surplusnya 126 billion US dollar. You can imagine, apa kita bisa ambil pangsa pasar Vietnam yang trade surplusnya segitu gede? Sementara kita lihat produksi kapasitas kita juga udah pas-pasan. Kalau kita scale up, bukan tidak mungkin unit costnya jadi meledak dan kita tidak kompetitif lagi, ya kan? Jadi ada elastisitas di situ yang tidak bisa nggak bisa cuma sekedar kita 32%, Vietnam di atas kita, Cina di atas kita. Wah, ini kita pasti untung nih. Ini kan gila, ya. Dan itu seorang yang sangat pintar katanya loh, ya. Bukan orang bodoh ketua LPS. Sorry to say that. Saya kritik, ya kan? Ini ucapan yang sama sekali bodoh. Gitu lah. Nah, sekarang kita kembali lagi dalam kasus Trump ini. Apa aja yang bisa kita offering kepada Trump, tapi ujung-ujungnya satu. Ya, di luar services, si Trump cuma mau bilang, "Okay, you buy our minyak, you buy our gas, you buy our mesin, sampai total-totalnya kita impas ya." Kan itu aja. Ya kan? Dan ini nggak susah. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita 28 juta dolar, Amerika juga dapatnya segitu dari kita. Exactly, Maunya kayak gitu. Maunya gitu. Kita kan cuma beli 10 miliar US dollar dari dia, sehingga trade surplus kita 18 miliar. Ya kan? Dan dengan penawaran seperti itu, it's possible, Prof, akan
chances untuk diterimanya pasti saya yakin ya Trump akan kalau you can convince him. Ini hal yang sederhana, nggak perlu pakai narasi yang edan-edan dengan mathematical equation yang very very complicated. Ini cuma just a matter of list. Kita kasih tahu list ini itu aja yang kita import dari mereka. Maka sekarang kita relokasi pembelian kita, misalnya soal minyak dari Arab Saudi atau dari Rusia ke Amerika, ya kan, sehingga ujung-ujungnya Trump, ya kan, saya tidak surplus, Anda juga tidak surplus. Prof, sebenarnya kita itu hanya terjebak di antara dua gajah yang sedang bertarung nggak sih, antara Amerika dengan Tiongkok? Kita tuh sebetulnya gini, kita tuh dibilang dua gajah berperang, kita tuh nggak diperhitungkan sebetulnya, kita terlalu kecil. You can imagine, bayangin dengan Vietnam aja Mbak ya, itu Vietnam trade surplusnya 126 billion. Dengan negara yang lebih kecil dari kita, populasinya juga cuma sekian persen dari kita cuma 18 billion, Mbak. Siapa yang mau nganggap kita sih? Ya kan, maaf aja ya, kita tuh dianggap anak bawang, nggak berarti gitu. Tapi yang namanya Trump lihat, lumayan gede, lu dagang sama gue 28 billion, 18 billionnya lu surplus kan gitu, ya kan. Tapi dibandingkan secara relatif dengan negara-negara lain, we are nothing gitu loh. Kita nggak dianggap, kita bukan, artinya gini, kita bukan ancaman kepada Amerika. Juga barang-barang yang kita ekspor ke sana, sendal, baju, celana, ya kan, sepatu, ya kan, ikan, udang, iya kan, ini yang furniture yang memang di sana sendiri kita nggak punya saingan gitu loh. Artinya mereka nggak produksi itu juga gitu kan ya. Jadi kalau mereka kenakan ini, Trump kenakan barang-barang ini untuk konsumen mereka, ya Trump itu bodoh gitu loh, rugi sendiri ya kan ya. Nah jadi yang Trump paling khawatir adalah yang negara-negara yang head to head itu competing dengan dia. Dan kita lihat Cina, ya kan, Eropa, Kanada, Meksiko, ya kan, karena mereka ada dalam satu level ya, playing field yang sama. Misalnya Cina aja sekarang, ya kan, Tesla keluar, BYD keluar, ya kan, bahkan sampai pada tataran AI, ya kan, Nvidia keluar, besoknya DeepSeek keluar yang katanya lebih murah. Nah ini memang buat Trump ancaman, tapi kita kan cuma bikin sendal jepit. Tapi kita kena imbasnya ya. Kena imbasnya. Oke, Prof, sekarang kan sudah ada katanya 75 negara yang sudah mengantri untuk mau bernegosiasi dengan Trump. Kalau kita lihat dari listnya sih baru 57 negara ya yang ditunda gitu, termasuk Indonesia salah satunya. Tapi meskipun kita ditunda pemberlakuan tarif itu, Prof, apakah kita sudah bernafas lega atau jangan lengah dulu nih karena perjalanan masih panjang, ketidakpastian masih akan terus berlanjut? Gini, saya bukan mau ada di optimistic side ya, tapi kalau ngelihat problem perdagangan kita sama Amerika Serikat itu tidak menjelimet seperti Cina. Ya tadi cuman cukup memaparkan kepada Trump we are just a small kid, ya kan. Kita yang dagang sama sampean juga cuma 28 billion US dollar, sedangkan dibandingkan Vietnam aja surplusnya aja berapa kali lipat dari nilai perdagangan ekspor impor kita, gitu kan ya. Yang kedua, kembali lagi, oke lah kalau you nggak mau kita dapat surplus, oke, sekarang saya switch pembelian minyak dari Rusia atau dari Saudi Arabia ke Amerika, relokasi daripada pembelian tadi ya, sehingga at the end of the day kita akan capai apa yang namanya trade balance yang memang benar-benar balance, artinya tidak ada yang dirugikan dalam bentuk defisit atau surplus gitu loh ya, fair lah gitu kan. Dan ini nggak susah Mbak. Jadi saya optimis in the sense bahwa karena kasusnya ini tidak seribet Cina, seharusnya special info yang dikirim ke Pak Prabowo ke sana bisa meyakinkan Trump bahwa ya kita bukan ancaman lah. Sekarang kan perang dagang antara US dengan China itu sedang hot-hotnya nih, Prof. Ini nggak tahu lagi udah naik berapa. Amerika ke Cina udah naik berapa ratus persen lagi nih, karena naik terus kan, 125 terakhir, kemudian dari Tiongkok ke US 80 lebih terakhir, 84%. Meskipun dua gajah ini berperang, ini akan mendatangkan manfaat buat Indonesia, ini kesempatan buat Indonesia, atau ini pun akan ancaman karena Indonesia mungkin juga bisa kalah bersaing dengan negara-negara lain lebih bisa mendapatkan manfaat dibandingkan kita. Gini, kalau mengacu kepada dua gajah tadi ya kan ya, yang saya khawatirkan justru ancaman. Ancamannya begini, seandainya barang-barang konsumen Cina yang murah itu
dijegal pasar Amerikanya, ya kan, Ke mereka US, bisa dump ke seluruh pasar di Asia termasuk kita. Nah, tergantung bagaimana kepabeanan kita, bea cukai kita ini memantau pergerakan ini supaya untuk melindungi industri tekstil, alas kaki, baju dan segala macam sepatu di negeri kita. Sebab barang-barang ini yang kita produksi, mereka bisa memproduksi dengan harga lebih murah, kan gitu. Karena apa? Mesin-mesin mereka lebih modern ketimbang mesin-mesin yang kita pakai, kan gitu. Jadi ancamannya dulu kita lihat. Nah, sekarang masalahnya apakah ada opportunity-nya dari perang mereka gitu kan ya. Banyak yang ngasih advice, wah ini opportunity sebetulnya nih. Opportunity-nya dalam bentuk kita bisa diversifikasi nih seharusnya, ya kan, ke negara-negara lain gitu. Masalahnya negara-negara lain juga dalam problem yang sama, kan gitu. Bagaimana kita mau diversifikasi, mereka juga pengen diversifikasi gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah kembali lagi free trade agreement dengan negara-negara lain, ya kan, ini dielaborasi dengan baik sehingga kita tidak terlalu tergantung kepada satu pasar yang namanya pasar Amerika, ya, berdasarkan comparative advantage masing-masing gitu loh ya. Ini selama ini tidak pernah diseriuskan kalau menurut saya antar Asia, ya kan, ASEAN segala macam, masing-masing kan punya produk yang bisa dibikin yang oleh orang lain tidak bisa dibikin, ya kan ya. Misalnya bubur ayam misalnya kayak gitu kan. Jadi banyaklah contohnya ya. Nah, ini yang harus kita elaborasi lebih jauh supaya tidak tergantung 100% kepada bangsa Amerika yang besar itu. Dan ketika terjadi seperti ini dengan naiknya seorang presiden yang agak gila ya, Trump ini, ya kan, jadi ya kita seolah-olah semua all over the world kelepak-kelepak gitu loh, ya kan ya. Nah, itulah masalah selanjutnya, apakah yang bisa kita gunakan kembali lagi, misalnya pasar CPO kita kalau masuk Eropa kan boleh dibilang sulit nih karena ada masalah lingkungan ya, masalah deforestasi segala macam. Nah, kebetulan si Trump ini kan nggak peduli nih sama ekonomi hijau, mau biru, mau merah, apa nggak penting, dia bilang gitu kan ya. Dia bilang drill man, artinya pompa terus minyak. Gue nggak penting sama climate change gitu karena. Nah, ini tentu ada akses pasar yang aksesnya lebih mudah kalau menurut saya ketimbang pasar Eropa ya. Nah, ini harus digunakan untuk men-jack up our export dari CPO misalnya ke Amerika gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kembali si Trump akan mengatakan, oke, gue beli misalnya ya CPO dari lo beli apa dari gue. Nah, inilah poinnya buat si Trump ya, karena dia nggak mau satu negara tuh surplus dibandingkan mereka. Oke. Tadi Prof sempat mention soal ada kekhawatiran barang-barang dari China ketika dia dijegal masuk ke Amerika, justru barang-barangnya akan meluber kemana-mana nih. Di sisi lain, Prof, Presiden kita juga barusan mengatakan bahwa kita akan menghapus kuota impor. Siapapun boleh impor. Keran impor akan dibuka selebar-lebarnya. Itu sebuah respons yang tepat atau tidak? Waduh, saya rasa gini ya. Mungkin gini maksudnya Pak Presiden ya. Mungkin barang-barang dari Amerika yang tidak competing dengan barang-barang kita gitu loh. Mungkin ya. Tapi kalau semua barang dari mana aja dihapus importnya, ininya, tarifnya, waduh, kita menghadapi Cina berat, Mbak. Ya kan, mereka tuh bisa bikin barang lebih bagus dan jauh lebih murah ketimbang produksi kita ya. Jadi ini saya rasa harus hati-hati. Karena apa? Ini masalah kembali lagi nanti dengan masuknya banjirnya barang-barang dari Cina itu flooding ke kita tanpa batas, ya udah jelas akan menciptakan lapangan kerja yang PHK yang luar biasa ini dari manufacturing industri kita, sebab China can make everything. Gitu. Jadi harusnya secara logika tidak mungkin kita membuka keran impor seluas-luasnya untuk semua produk dari semua negara. Nggak mungkin, karena kalau enggak ya bisa in the sense bahwa ya mungkin si konsumen nggak sadar bahwa mereka mendapatkan barang yang lebih bagus dan lebih murah, tapi secara makro impactnya ini beda, ya kan, dalam kacamata makro ini akan bikin layoff di mana-mana nih, PHK di mana-mana ini, ya dengan membanjirnya barang Cina. Mungkin lebih bagus lagi kecuali kalau memang mereka mau foreign direct investment ke Indonesia, menciptakan lapangan kerja di sini, melempar barangnya di sini, nah itu lebih cantik ketimbang mereka dari sana langsung mengguyur barangnya kemari, gitu. Tapi yang buka pabrik di sini kan juga seringkali juga banyak hambatannya kan, Prof. Iklim investasi kita di sini tidak sebagus di negara-negara lain. Akhirnya pada larinya ke ujung-ujungnya ke negara tetangga, Malaysia, Vietnam. Ini poin yang bagus. Dengan adanya shock dari Trump ini, semoga pemerintah kita sadar bahwa Indonesia is high cost economy.
ya banyak sekali ya kan pungli-pungli, palakan-palakan yang sama sekali mengganggu investor untuk masuk. Dari mulai birokrasi ya kan yang begitu ribet dibandingkan di Vietnam atau negara lain. Lantas begitu lapaknya udah dibuka di lapangan, datang ormas-ormas, puluhan ormas ya minta kan, THR, minta THR, minta bulanan, minta tahunan, uang keamanan. Exactly. Bahkan kemarin ada beritanya bahwa beberapa pabrik-pabrik yang ada di Kerawang apa Cikarang sana, pabrik Cina ya pada tutup ya karena nggak tahan dengan palakan-palakan para ormas-ormas ini. Nah, pemerintah seharusnya aware bagaimana meningkatkan efisiensi daripada barang-barang kita dengan menghilangkan birokrasi yang ribet dan preman-preman di sekitar pabrik-pabrik itu sehingga kita bisa kompetitif barang-barang kita di luar negeri. Kalau aware kan seharusnya sudah ya Prof. Ini dari zamannya Pak Jokowi loh kita bahas ini kan. Tapi gini, masalahnya kan di dalam demokrasi ini ya para elit politik lebih enak ya melobi-lobi di atas kalau menurut saya ya, karena di bawah ini kan recehan, nggak ada duitnya ya kan, ya udah biarin aja lah ya kan, mudah-mudahan mereka survive. Maaf saya ngomong begitu ya, karena saya lihat ini demokrasi juga ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya. Sisi buruknya adalah kembali lagi bahwa mereka berkompetisi mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan dengan melupakan apa yang terjadi di lapangan ya dengan rakyat kecil ya. Nah, mudah-mudahan dengan kasus Trump ini saya rasa para pengambil kebijakan, para pembuat kebijakan ya kan, para pemangku kekuasaan sadar bahwa ekonomi kita tidak kompetitif. Gitu loh, karena tadi high cost ya kan, ongkos. Bayangin aja juga, saya satu pesan saya, please Bapak Presiden bukan pro rakyat, pro bisnis. Ini pesan saya. Usulnya begitu? Ya. Harus sebab pro saya bisnis. lihat Maksudnya sekarang gimana tuh, begini Bro? ya kan, semua program-programnya maaf di kacamata sebagai ekonom itu populis, ultra populis. Misalnya makan bergizi gratis, itu ultra populis ya kan. Yang dibutuhkan untuk makan bergizi gratis, hitungan-hitungan saya cuma 10 triliun juga bisa. Kenapa harus 300 triliun? Ini pertanyaan besar, sehingga orang bertanya ini proyek siapa di balik ini, ya kan, itu satu, ya kan. Nah misalnya tadi saya katakan, mana ada sih anak-anak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, kota-kota besar yang membutuhkan dan meminta itu, ya kan. Oleh karena itu batasi makan bergizi gratis kepada daerah-daerah tertinggal dan pakai sistem kupon, dan itu biayanya murah gitu loh ya. Mereka memang membutuhkan, bahkan di Papua sana ada videonya bahwa mereka sebetulnya tidak butuh, ya kan. Yang mereka butuh adalah sekolah gratis, ya kan, bukan makan bergizi gratis. Jadi ini dipaksakan sekali dengan angka yang fantastis 300 triliun. Coba bayangin, katanya akan menciptakan lapangan kerja 3 juta. Mana hasilnya lapangan kerja 3 juta? Ya kan ya, ini pemborosan yang sangat dahsyat. Terus ada lagi ya kan, baru awal naik aja Pak Presiden udah bilang upah minimum regional termasuk UMR naik 6,5%. Itu kan tidak pro bisnis. Nah, bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau bisnisnya pada bangkrut? Kan itu poinnya. Ya kan, saya tidak against pro rakyat, tapi please, rakyat itu cuma bisa mendapatkan pekerjaan kalau bisnisnya jalan. Nah, bagaimana bisnisnya jalan yang dengan adanya preman-preman di lapangan ya, ormas-ormas yang memalakin para pebisnis? Kan itu poinnya Mbak ya. Lantas ada lagi cita-cita yang sangat luhur besar, katanya mau bikin koperasi 80.000 koperasi merah putih. Duitnya dari mana? Ya kita ini pendapatan kita nih udah turun loh dari pajak dan non pajak selama 3 bulan pertama ini 1 tribulan, artinya we have no money. Ya kan, lantas harus mendanai program-program yang ultra populis ini dengan nilai yang fantastis, 300 triliun untuk MBG, 300 apa 400 triliun untuk koperasi merah putih, bangun 3 juta rumah. Duit siapa? My question, duitnya dari mana? Ya kan? Nah, oleh karena itu saya bilang kemarin masalah dana ini terkait dengan masalah Danantara. Kenapa saya bilang bank-bank harus dikeluarkan dari Danantara? Karena dikhawatirkan oleh investor, makanya kan didam kan saham-saham bank itu, dikhawatirkan oleh investor bahwa ini akan menjadi pundi-pundi ya daripada program-program pemerintah yang tadi saya katakan pemborosan yang luar biasa, ya mereka tidak bisa fundraising, akibatnya bank yang diambil. Makanya dibuang. Itu kan logikanya. Dan ini semua program-program yang dicanangkan tadi seperti bangun rumah 3 juta. No man. Yang namanya housing
is driven by demand, bukan oleh supply. Salah kalau you supply housing, daya beli masyarakat makin turun. Ada seperti yang beli sekarang, nggak ya? ada yang beli nggak? Akhirnya kan jadi rumah kuntilanak. Ya kan? Nggak ada yang tinggal situ, hantu kuntilanak pada main kartu. Ya kan? Nginep ya kumpul kebo di situ kan. Jadi ini kan nggak lucu gitu loh ya. Harap pahami logika-logika, narasi-narasi, reasoning bagaimana membuat kebijakan yang benar gitu loh. Apalagi seandainya memang worst case scenario kita hadapi dari Trump ini, karena global ekonomi, akibat dari global ekonomi kita dapat spill over negatifnya, misalnya global crisis. Walaupun kita tadi udah berhasil menego dengan Trump, belum tentu loh kalau kita berhasil di dunia, karena dunia nih pasar-pasar ekspor kita pun akhirnya jadi melemah. Ya kan begitu ya. Nah, yang lebih parah lagi kalau ada capital flight. Ya kan, kalau capital flight terjadi seperti yang kemarin terjadi sebelum Trump ya, bagaimana dolar udah mepet-mepet ke 16.700, 16.750. Begitu Trump muncul sempat 17.000. Nah, ini saya khawatirkan, Mbak. Kenapa? Dolar 16.500 saja setahu saya PLN cannot afford it. 16.500 saja PLN udah cannot afford it. Kenapa? PLN kan pembayarannya dalam US dollar kepada IPP, ya kan? Revenue-nya dalam bentuk rupiah. Currency mismatch. Saya bilang bisa-bisa nih ntar jam 7 mati lampu, jam 8 baru hidup lagi. Dibatasin. Karena tadi ya bukunya buruk. Belum lagi Pertamina, Mbak. Kan sama juga ya kasusnya ya. Jadi perhatikan masalah currency tadi. Sampai batuk, Prof. Iya. Saking bersemangat. Minum dulu, Prof. Thank you. Okay, nah, jadi itu yang ada dua pihak ya. Satu pihak dari real sektor, impact daripada global crisis nanti seandainya worst case skenario kita ambil. Yang kedua dari financial sector, larinya kapital. Sambil minum aja, Prof. Jadi kalaupun kita berhasil menego Trump, doesn't mean kita udah safe. Belum. Kita belum safe. Karena kembali lagi, ya kan, gini, dunia ini udah menjadi satu sebetulnya, dengan globalisasi. Walaupun sekarang ada polarisasi, pelan-pelan yang terjadi adalah deglobalisasi, tapi tetap kita masih dalam satu kesatuan sistem yang namanya supply chain. Ya kan ya, satu negara kena, negara lain bisa kena, Mbak. Karena satu rantai kena, yang lain bisa kena dampaknya, termasuk kita gitu loh ya. Jadi kita belum free sama sekali otarki, bisa berdiri sendiri. Kita nih masih menjadi satu elemen dalam sistem global tadi, satu mata rantai dalam rantai global tadi. Ya kan ya. Jadi mau tidak mau, walaupun kita sudah berhasil menego Trump, bukan berarti kita udah aman. Ya karena kita butuh kolektif ya. Betul. Semuanya harus aman. Ini semuanya harus aman gitu lah. Nah, jadi poin saya adalah kembali lagi, anggap aja ini satu teguran buat kita dengan Trump shock ini untuk membenahi ekonomi kita sendiri. Satu, ya kan, efisiensi daripada bisnis tadi, ya kan. Dua, harus pro bisnis, ya kan. Sebab kalau pro rakyat adalah ujung-ujung yang menghasilkan program-program pemborosan yang sangat dahsyat. Seperti tadi saya katakan, makan bergizi gratis itu perlu cuma 10T, 15T, kenapa harus 300T? Gitu loh ya. Dan diberikan kepada mereka-mereka yang memang tidak membutuhkan. Kenapa kalau BBM disubsidi, orang pada komplain? Ini subsidi total kepada mereka yang mampu. Ya kan ya? Kok malah dibiarkan, malah disengaja? Ya, logikanya kan gitu. Yang kedua, kembali lagi lah ya, kasus-kasus yang di mata masyarakat, di mata investor ini membuat Indonesia tidak menarik, itu diberesin. Penegakan hukumnya. Iya, yang saya khawatir, Mbak, dengan kasus fiskal kita yang tidak kuat, tidak tahan ini ya, karena program-program yang boros tadi, saya khawatirnya bulan Juni nanti sovereign rating kita di downgrade loh. Kalau sovereign rating kita yang triple B sekarang di downgrade satu notch lower, itu dolar bisa ngacir lah, Mbak. Waduh. Makanya saya bilang ada orang lengah ini. Jangan main-main. Karena ini kapasitas fiskal kita ini, kalau menurut saya, Ibu Sri Mulyani udah pusing kepalanya. Bahkan kemarin ada rumor, ya kan, Ibu SMI mau resign. Saya pun kalau menjadi Menki, pusing saya. Nggak ada duit, tapi maunya banyak. Bener, you can imagine, nggak ada duit, tapi maksa banget. Bikin ini 300 triliun, bikin ini 400 triliun. Kan nggak, it doesn't make sense. Saya lihat dari mukanya, dari gesturnya, ibu ini tidak happy. Maaf ya, saya bisa salah, Bu ya. Dengan berbagai efisiensi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, dari kementerian lembaga, banyak anggaran yang dipotong,
itu Ya juga itu kan tidak bukan efisiensi sebetulnya, mindahin duit aja. Ya kan? realokasi aja. Realokasi ke program-program yang ini, yang MBG tadi, ini yang maksa banget 300 triliun sementara manfaatnya apa saya tidak tahu. Katanya kan masalah stunting. Kalau stunting itu bos, itu cuma sampai umur 2 tahun bos, sifatnya preventif Harusnya dari ibu hamil. Tapi once itu anak udah kena stunting umur 2 tahun, di mau kasih makan keju tiap hari juga tetap ndablek. Iya, tapi setiap kali ada yang protes soal makan bergizi gratis, Prof, kita dengar jawaban dari Presiden seperti mempertanyakan kok ada orang Indonesia yang tidak mau melihat anak itu dapat makan gratis. Seolah-olah yang ditentang adalah programnya. Padahal kan banyak juga yang sebetulnya melihat bukan programnya yang ditentang, tapi prioritasnya harus dibuat skala prioritasnya. Kalau skala prioritas, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan kenapa harus diberikan? Itu pertanyaan saya. Saya, teman-teman saya punya anak ya, banyak ya di kota-kota besar sekolahnya. Mereka bilang I don't need that. Really? Ya, kayak di Solo, di Jogja, kota-kota nomor 2 lah. Kalau kota besar kayak Jakarta udah kan lah ya, Bandung, Surabaya, Malang, ya kan, Medan segala macam. Basically mereka tidak membutuhkan ini dan mereka pun tidak kekurangan gizi. You can imagine. Mana kayak kemarin ada videonya anak SMK, ya kan, mukanya seger-seger, badannya sehat-sehat, ya kan, enggak kekurangan gizi. Ditanya 9 kali 6 berapa bro? Pusing palanya. Apakah dia bodoh karena kurang gizi? Kan enggak. Nah ini semua kan ada reasoningnya. Kenapa saya menentang MBG yang ratusan triliun? Bukan saya menentang, rasionalisasi dananya. Berikan kepada mereka-mereka di daerah-daerah tertinggal. Kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkannya, yang keleleran di jalanan, kasih mereka dengan sistem voucher. Dan nggak perlu bikin dapur-dapur yang jumlahnya sekian banyak dan satu dapur bisa 2,5 miliar. Ya. Ini rakyat kecil dapat dari mana bisa bikin dapur 2,5 miliar? Oke, Prof, Pak Prabowo mengatakan bahwa mungkin masyarakat itu tidak menangkap maksud baik dari pemerintah atau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah karena komunikasi ke publiknya yang kurang baik. Padahal program-programnya itu sudah banyak, prestasi-prestasinya itu sudah banyak, tapi mungkin karena komunikasinya yang buruk. Jadi kalau ngomong prestasi selama 6 bulan ini kan kita lihat bahwa all the numbers keep going down. Prestasi apa? Sorry to say that. Tadi saya bilang mudik turun, ya kan? Average tabungan masyarakat saving turun sampai 1.300.000. Pendapatan pajak dan non pajak turun belasan persen walaupun ada Cortex, ya kan ya. Tetap ini trennya down. Dan bahkan kemarin OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita. Awalnya 5,1%, di downgrade ke 4,9%, sekarang dengan kasus Trump 4,7%. And I believe, kalau saya punya feeling, hitung-hitungan mungkin 4,5% pun nggak nyampe tahun ini. Jadi apanya yang bagus? Saya tanya. Dan satu, kemarin, kalau bagus, tidak ada orang demo-demo ke jalan loh. Dengan bilang, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Kenapa? Kembali lagi, tadi indikatornya jelas, tabungan masyarakat itu turun. PHK di mana-mana, walaupun jumlahnya masih puluhan ribu loh, belum jutaan, ya kan ya. Nah, bagaimana kita bisa katakan bahwa ekonomi kita is fine based on the numbers and the fact bahwa masyarakat turun ke jalan. Oke, salah satu indikatornya juga, Prof, itu adalah pasar saham. Ya kan, kita sudah dalam 1 bulan terakhir 2 kali trading halt dihentikan sementara perdagangan. Cuma ketika itu ditanyakan juga kepada Presiden Prabowo, Pak Prabowo seperti mengatakan bahwa kondisi saham kita saat ini IHSG itu tidak menjadi satu indikator besar. Pak Presiden mengatakan kalau orang itu selalu bicara kalau pasar saham jatuh, kalau naik diam, gitu kan. Jadi sebetulnya Pak Prabowo apakah salah menangkap sinyal dari pasar atau bagaimana menurut Prof? Gini, maaf ya kalau saya bilang Pak Prabowo tidak paham pasar modal, ya kan? Pasar modal adalah mirror image kepercayaan investor terhadap ekonomi kita. Kalau investor asing masuk, harga saham naik, indeks harga saham gabungan naik, itu kepercayaan bahwa mereka percaya pada pemerintah kita. They are doing very well.
ya kan, sehingga duit masuk, ya kan. Ini namanya hot money, ya kan, yang bisa kapan saja masuk, bisa kapan saja keluar. Ya. Begitu mereka lihat bahwa bank-bank masuk ke Danantara, ya kan, mulai mereka guyur. Mereka takut bank-bank digunakan menjadi bancakan daripada proyek-proyek yang ultra populis, yang tidak ada penghasilannya, tidak ada manfaatnya, duitnya tidak dari mana, dari bank. Maka mereka sell. Artinya mereka tidak percaya, ya. Maka dolar pun melambung, ya kan. Kalau dolar melambung, Mbak, ya kan, ujung-ujungnya bisa terjadi imported inflation. Satu, ya kan, ya, harga barang-barang jadi lebih naik tinggi, ya kan. Nah, yang menjadi korban adalah rakyat bawah, ya. Bapak Presiden harus paham itu, ya, mekanisme dalam ekonomi. Yang kedua, seandainya dolar sampai terus, apalagi melebihi 16.900 seperti sekarang, saya khawatir PLN tidak bisa supply. Maaf loh ya, saya bisa salah ya, tapi yang udah jelas, semakin tinggi dolar, semakin tinggi dia punya defisit antara pendapatan, penerimaan, ya, dengan pengeluaran. Karena apa? Pengeluarannya dalam dolar, penerimaannya dalam rupiah. Ada currency mismatch. Begitu juga dengan Pertamina misalnya. Jadi jangan anggap enteng yang namanya pasar modal. Itu adalah indikator orang-orang di luar sana, negara-negara sana, investor-investor sana terhadap ekonomi kita baik-baik saja atau tidak. Kalau mereka cabut, ya, yang hot money aja cabut, bagaimana kita mau mengundang cold money yang namanya foreign direct investment, ya kan? Hot money aja nggak percaya, mereka masuk, mereka cabut, apalagi yang namanya cold money, yang namanya FDI. Mereka datang, mereka pasang tenda di sini, pasang pabrik di sini. Ini duit jangka panjang, Mbak, nggak gampang kabur. Nah, kalau yang jangka pendek aja nggak dipercaya, apalagi jangka panjang, how come? Ya, jadi ini loh yang harus diperhatikan. Memang benar rakyat kecil nggak megang saham, ya kan? Ya, mereka beli beras saja susah, gimana mau beli saham, ya kan, ya? Tapi bahwa pasar saham adalah indikator kepercayaan investor terhadap negeri ini, itu tidak boleh dilupakan. Kalau FDI tidak mau masuk, bagaimana kita mau menciptakan lapangan kerja sementara kita tidak punya uang, ya kan? Kita harus mengatakan FDI, ya kan? Kalau FDI masuk, rakyat memang mendapat buahnya. Itu karena mereka percaya kepada pemerintah ini dengan segala macam kebijakannya. Kalau FDI tidak mau masuk, yang salah bukan FDI-nya. Yang salah kenapa Anda tidak bisa mendapatkan trust daripada investor. Tapi untungnya hari ini, Prof, Kamis 10 April ya, ini karena efek penundaan pemberlakuan tarif resiprokal Trump, akhirnya pasar modal kita dan di seluruh dunia hijau. Hijau bukan karena kita, tapi karena memang Trump. Jangan salah sangka, ya kan? Ya, kalau Trump tidak melakukan penundaan dulu, ya mungkin nggak naik ini hari, kan gitu, ya kan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi orang-orang tanya ini long lasting atau tidak, ya kan? Ya, saya bilang gini, tergantung Trump lagi. Kalau Trump bilang ini kan orang susah ditebak, ya kan? Kalau si Trump bilang oke, kita batalin benar-benar sampai 90 hari ke depan, nah masyarakat akan kembali lihat apa? Fundamental kita, bukan si Trumpnya, kan gitu, ya kan? Ini bahas aman nggak sih kalau gua beli bank Mandiri, ya kan, ya? Aman nggak sih kalau gua beli bank BNI? Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri, faktor internal, ya kan? Nah, itulah sebelum Trump itu faktor internal yang mendrive kita sampai trading halt. Pada waktu itu 18 Maret, di mana hijau royo-royo, kita malah didam sampai trading halt. Artinya apa? Itu internal force, bukan dari luar sana. Memang penyakit kita sendiri. Kok dibilang ekonomi kita baik-baik saja kalau investor tidak percaya? Jadi, terakhir Prof. Prof, seandainya Prof masih berada dalam kepakaran ya, di sekeliling Pak Prabowo, seperti pada saat menjadi anggota Dewan Pakar TKN itu, dengan situasi ekonomi saat ini, nasihat apa yang akan Prof berikan kepada Pak Prabowo untuk menghadapi? Oke, yang pertama ada 2 poin, the root of all evil sebelum Trump. 2, Danantara dan MBG. Sebetulnya ini bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, rasionalisasi dana untuk makan bergizi gratis. Sebab kita sebetulnya cukup dengan 5-10 triliun kita memberikan makan bergizi gratis kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan di daerah-daerah tertinggal sana, bukan di kota-kota besar sini, ya kan? Itu artinya kita saving ratusan triliun. Yang kedua, ya kan, Danantara ini menakutkan di pasar modal karena ada bank di dalamnya. Dan yang ketiga adalah yang kita butuhkan bukanlah super holding. Ya, jadi membentuk Danantara ini sebagai super holding dengan aset 14.000 triliun, katanya kita bisa raising fund atau fundraising untuk membangun hilirisasi ini, hilirisasi itu, salah. Saya yakin tidak akan seperak pun Danantara bisa fundraising. Karena apa? Jaminannya adalah aset, bukan, dan aset adalah book value, bukan enterprise value.
Ya, kalau mau fundraising, you must have enterprise value, bukan book value. Book value ini kan cuma catatan nih bangku berapa sih di kantor, ya kan. Tapi itu kan nggak bisa digadaikan jadi uang, ya kan. Oleh karena itu, Danantara kembali lagi kalau ide saya ya Mbak ya, keluarkan bank-bank dari Danantara dan robah bisnis modelnya. Walaupun itu tidak bisa dibatalkan, itu masih mungkin. Nah, selebihnya ketiga, kembali lagi, efisienkan ini orang-orang yang punya pabrik-pabrik. Ini udah yang pada tutup akibat tidak tahan dengan pemalakan di lapangan. Bagaimana kita bisa kompetitif, ya kan, di melawan Vietnam yang sekarang lagi booming, lagi flourishing, ya dengan kondisi kayak begini gitu loh ya. Nah, 3 poin itu pesan saya kepada pemerintah ini, Mbak. Oke, dan kepada masyarakat kita harus ngapain nih, Prof? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Masyarakat ini dalam keadaan kondisi Indonesia gelap dalam arti begini, Mbak ya. Bukan masalah mereka tidak punya duit, mereka masih bisa hidup. Tapi yang parah dalam hidup ketika Anda kehilangan harapan. Demotivasi, Prof. Ya, itulah yang disebut gelap gitu loh. Mau berapa tinggi pun level Anda. Misalnya Anda seorang konglomerat, orang pikir di luar sana, dia tajir. Happy pasti, belum tentu. Begitu dia lihat bisnisnya declining, harapan hilang, dia bisa stres, Mbak. Apalagi tukang ojek, apalagi kita nih rakyat-rakyat kecil. Ketika kita lihat di depan sana bahwa kita on the way down, bukan on the way up loh, ya kan? Harapan hilang ya gelap lah, Mbak. Ya kan? Yang penting dalam hidup itu adalah harapan, ekspektasi, ya, bukan level di mana Anda berada. Tadi saya katakan Anda boleh konglomerat, tapi saya yakin Anda stres kalau Anda melihat semua bisnis Anda sliding down. Jadi kita harus mendoakan pemerintah kita sadar diri, supaya sadar diri atas mengambil kebijakan. Tepat mengambil kebijakan. Karena kebijakan ini menurut saya salah besar. Sebagai negara pasti mendorong rakyatnya dalam situasi seperti ini untuk tetap spending ya, Prof, supaya perekonomian bergerak. Betul. Tapi di sisi lain kita mau spending juga khawatir. Udah makan tabungan? Udah makan tabungan. Kan tadi saya bilang 2019 rata-rata average saving 3 juta, sekarang 1,3 itu jatuh lebih dari 50% lah. 60% lebih itu, ya kan? Nah, inilah yang membuat harapan itu hilang. Karena dia terus berada dalam tren yang menurun. Nah, ketika harapan itu hilang, maka mereka outlook is gelap ke depan. Gimana nih, Prof? Kan pengennya kita bangun terus melihat Indonesia cerah, Prof. Ya, seperti tadi saya sarankan ya, kembali lagi buat kebijakan-kebijakan yang memang tidak menggerogoti fiskal kita. Karena kalau menggerogoti fiskal kita, saya khawatir Juni ini kita di downgrade sovereign rating kita ya. 1 notch lower aja itu bisa membuat ngacir dolar, dan itu bencana buat semua orang. Semoga itu tidak terjadi. Semoga ya, itu Prof, tidak ya. terjadi. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih, Prof Ferry Latuhinhin. Semoga nanti kalau kita podcast lagi udah nggak gelap-gelap lagi ya, seperti pagi. Terima kasih. Thank you, Prof. Teman-teman, demikian dulu podcast Si Paling Kontroversi. Bagaimanapun, ya tetap optimis deh ya. Sampai ketemu lagi.